Halo semuanya, teman-teman Tanya Mentor. Bersama saya lagi Deki di G Live Tanya Mentor. Mentor, Anda bertanya, mentor menjawab. Nah, hari ini ada Pak Gabe yang akan sharing tentang ilmu selling. Ya, saya tunggu Pak Gabe ya. Saya ketik dulu topiknya di sini. Topiknya, topiknya saya tulis dulu extraordinary, ordinary, selling skills. Nah, Pak Gabe sudah muncul, saya undang aja langsung ya. Pak Gabe. Oke, sudah diklik. Wah, ramai sekali hari ini ya. Halo Pak Gabe. Malam, Brother Deki. Suara saya gimana? Terdengar bagus? Ya, bagus, bagus, jelas Pak Gabe. Nah, ini sekarang kita mau bahas Sanipang, tentang, Sanipang. Ada Benny. Selamat bergabung, Benny. Selama ini nggak tahu nih IG-nya Benny ini ternyata ada. Ada wah banyak, Benny, ada Sanipang, ada siapa lagi nih? Selamat bergabung. Ada Bang Bagus, Haji, Store Jambi. Bagus Ini Handoyo. teman Pak Gabe juga ya ini ya. Margareta Siapa tuh? Samariali, yang di atas. Trisna, Ido Yuda, Bang Haji. Oh, ini kayaknya Bang Haji Roma Irama. Syukurlah Bang Haji Roma juga mau ngobrol-ngobrol tentang sales. Jadi kita harus seru-seruan nih hari ini bicara tentang sales, ya kan? Nah, sebelum bicara tentang sales, bisa ceritain background Pak Gabe gak? Biar orang-orang pada tahu. Kemarin kan belum tahu nih. Kemarin cuma topiknya tentang apa sih? Gimana cara meyakinkan orang untuk bisa berinvestasi kan? Nah, bisnis Ya, plan ya, kan ya. kemarin. Nah, ini mungkin bisa background Pak Gabe singkat. Nah, Tentang sales ya, tentang sales. Background saya tentang sales kali ya, atau yang lain semua ya, semua. eh, sales aja kali ya, karena Oh waktunya ya, ya. jadi sales aja kali ya. Memang saya 22 tahun kerja, 22 tahunnya di sales soalnya. Jadi semuanya sales sebenarnya. Jadi saya pertama kali itu dulu pernah ngajar aja sih yang bukan sales. Dulu pertama kali tamat kuliah itu ngajar di salah satu lembaga pendidikan gitu, terus habis itu masuk ke Adira Finance, itu saya sudah jadi sales, masuk ke Bunas Finance jadi sales, terus pindah ke Bank Masil jadi marketing supervisor, masuk ke Citibank juga jadi sales, kurang lebih 5 tahun jadi sales di situ, terus pindah lagi ke Bank Danamon jadi sales juga, kurang lebih total saya hampir 9 tahun di situ, terus kemudian keluar pindah lagi ke Lipo sales juga, terus kemudian ke Career Builder jadi sales director juga. Nah, terus habis itu balik lagi ke Danamon jadi sales juga, akuisisi ya. Ya, sama lah ya. Acquisition head gitu. Terus sekarang membuka konsultan juga ngurusin semua yang namanya business plan, business model, termasuk sales juga di dalamnya. Jadi kayaknya hidup saya ini semuanya di sales, Bro Deki. Jadi kalau ngomongin sales jadi seru nih. Mudah-mudahan nanti dari pertanyaan-pertanyaan kita bisa dapat insight yang baru tentang sales. Mungkin itu Ya, kalau tentang saya sekilas ya. Jadi 22 tahunnya itu di sales semua gitu. nah ini prestasi apa yang menurut Pak Gabe yang kira-kira
ini jadi panutan gitu loh. Wah, ada prestasi yang luar biasa dalam penjualan, misalnya di Bank Danamon atau di Adira Finance atau di mana gitu. Prestasi ya, prestasi. Saya nggak tahu bagi ini orang ini wah atau tidak ya, tapi Oke. sepanjang karir saya kurang lebih 5 tahun dulu di Citibank megang sales ya, kurang lebih saya pernah, kalau nggak salah kurang lebih saya dapat sekitar 25 sampai 30 sertifikat. Saya lupa persis, tapi tidak di bawah 25. Sertifikat itu adalah sertifikat pengakuan. Pernah the best, ini the best itu the best, macam-macam lah ya, kan banyak versi ya. 1 tahun bisa terbit berapa kali, kurang lebih ada sekitar sebanyak itu sertifikatnya. Itu seperti recognize saja, pengakuan bahwa kita pernah mencapai sesuatu. Biasa orang sales pasti begitu ya. Terus waktu di bank berikutnya juga dapat beberapa ini, tapi kalau ditanya tentu ada yang skalanya biasa, ada mungkin yang lebih tinggi gitu. Tapi yang penting bagi saya sebenarnya waktu saya jadi sales, saya berusaha untuk mendapatkan reward dan recognize sebanyak mungkin, sehingga kalau mendapatkan reward dan recognize harusnya itu sesuatu yang biasa, bukan luar biasa. Kalau untuk orang sales ya, gitu. Kurang lebih gitu, Bro Deki. Oke. Tapi saya dengar di Bank Danamon itu Pak Gabe itu bikin strategi penjualan ya, bukan jadi sales person lagi ya, kalau saya nggak salah ya. Jadi Oke, apa? jadi Manajer strategis ya. bukan, saya di terakhir di Bank Danamon itu sebagai acquisition head, customer acquisition head. Jadi kalau ngomong akuisisi berarti saya tanggung jawab terhadap sales, saya tanggung jawab terhadap strategi salesnya, saya tanggung jawab terhadap ekspansi salesnya, saya tanggung jawab juga terhadap semua yang berkaitan dengan sales, termasuk yang namanya business development-nya, termasuk yang namanya think tank, tactical, segala macam lah. Gitu. Jadi akuisisi itu memang end to end bicara tentang sales. Gitu. Tidak hanya penjualan. Itu untuk Bank Danamon seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia Seluruh... untuk UKM bisnis. Kalau di sana disebut itu SME, Small Medium Enterprise Banking. Kalau timnya ada di berapa tuh? orang mengenalnya UKM gitu ya. Timnya ada berapa Pak Gabe waktu itu nanganin tim? Kurang lebih agak sedikit sih dibanding dengan yang di Citibank, agak sedikit. Ini kurang lebih sekitar hampir 300 sampai 310 orang lah. Kan dia ada naik turun ya, 310. Kalau sebelumnya dulu di waktu di retail sampai ribuan jumlahnya. Gitu. Oke, sekarang kembali ke topik Pak ya. Topiknya kan extraordinary selling skill. Nah, ini mungkin kita mulai aja nih. Ya. Ada 5 poin Pak ya berarti ya, kalau saya nggak salah kita bincang-bincang dulu sebelumnya ya. Oke, mungkin sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab, saya agak tertarik melihat fenomena dari dulu sampai hari ini. Mana lebih banyak sales berhasil atau sales gagal? Sales gagal kan ya? Sales gagal lebih banyak dibanding yang berhasil, lebih banyak sales gagal ya. Perbandingannya berapa? Hampir kalau kita lihat sales yang berhasil itu ya persentasenya kurang lebih sekitar 5 sampai 7% lah. Yang benar-benar orangnya perform dan berhasil gitu ya. Sisanya 95% biasanya nggak tahu tuh, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi fenomenanya di sales ini kan kenapa orang tidak suka sales, karena sebenarnya paling banyak orang gagal di sales. Jadi orang bilang profesi sebagai sales itu profesi yang sangat tidak menarik dan tidak asik untuk digeluti gitu ya, kurang lebih gitu. Jadi tapi kenapa saya menyukai pekerjaan ini, menjadi seorang sales, menjadi seorang salesman, produk apapun. Jadi dulu waktu sales saya nggak hanya jual banking, saya pernah jual finance, saya pernah jual banking, saya juga pernah jadi sales director, itu jual yang namanya bagaimana attract yang namanya
pencari-pencari kerja untuk masuk jadi customer kita. Jadi dulu customernya justru mencari member gitu ya, mencari traffic gitu ya. Nah, jadi itu juga hal yang berbeda. Jadi sebenarnya sales jualan apapun yang berkaitan dengan penjualan sebenarnya kurang lebih sama sih. Sama sih. Kalau ditanya tadi ada berapa tahap sih penjualan, sebenarnya kurang lebih semua produk sama tahap dalam penjualan. Tapi ada hal-hal penting yang harus kita ingat ketika kita memilih profesi jadi sales. Hampir pasti orang tidak memilih profesi jadi sales. Biasanya sales itu profesi terakhir. Kalau sudah tidak bisa memilih yang lain, akhirnya orang jadi sales, keceburnya gitu ya. Termasuk saya dulu, keceburnya gitu. Jadi saya bilang kenapa orang gagal, karena seringkali orang ada 5 poin ini, Bro Deki, kalau tadi yang diomongin. Pertama, orang sering tidak tepat memilih target market. Yang kedua, orang selalu menghafal product knowledge. Product knowledge dia hafal, ya. Yang ketiga adalah seringkali tidak memahami product nature dari produk yang dia jual. Semua produk itu punya nature, tapi belum tentu semua tahu tentang product nature. Nah, yang lebih parah lagi yang sering orang gagal itu adalah di sales mindset. Sales mindset, nanti kita bicara ada 4 tuh sales mindset. Yang ketiga, yang terakhir adalah demonstrative selling skill. Orang sering lemah atau gagal mendemonstrasikan cara berjualan yang benar. Ada 5 poin. Wah, saya jadi semangat nih Pak. Penasaran nih Pak Gabe nih. Karena Bro Deki pengen jadi salesman kan ya? Gitu. Jadi dulu saya pernah ditanya, kenapa kamu bisa menjadi the best champion forum Asia Pasifik dan dikirim ke Melbourne gitu ya? Waktu itu dulu kalau jadi the best di Citibank, itu nggak mudah. Saya harus mengalahkan ribuan orang gitu ya. Itu nggak gampang. Sama kalau lu masuk asuransi, lu jadi the best itu kan mengalahkan banyak orang itu nggak mudah gitu. Tapi saya belajar juga. Saya belajar dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Sebenarnya banyak orang sales tidak memahami yang 5 tadi. Nah, saya mencoba malam ini men-summary supaya teman-teman yang sales ini coba melihat, oh oke, ada 5 sebenarnya yang fokus yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ketepatan target market. Banyak orang ketika dia jadi sales sebuah produk, menjual sebuah produk, ya, dia seringkali berpikir bahwa ya sudah, yang penting gua jual. Padahal kan enggak. Kalau Bro Deki disuruh misalnya mau memancing ikan mas, ya jangan pergi ke laut, nggak ketemu. Kalau disuruh memancing anak ikan hiu, jangan pergi ke danau, nggak ketemu. Yang mirip sama anak ikan hiu banyak sih di danau, tapi tetap saja bukan anak ikan hiu. Itu contoh yang paling sederhana. Orang seringkali menjual ketemu kemana saja, tapi dia tidak pahami target marketnya. Nah, ngomongin target market bukan berarti seolah-olah target market saya udah tahu, saya harus menjualnya misalnya, saya kasih contoh deh biar lebih gampang. Dulu ketika saya menyalurkan kredit, ketika saya disuruh menyalurkan modelnya mengatakan kita akan memberikan kredit antara 500 juta sampai 2 miliar. Maka saya harus tentukan di mana sebenarnya orang berkumpul banyak yang kira-kira butuh kredit antara 500 juta sampai 2 miliar. Supaya saya masuk ke kolam yang benar. Ya, gimana tuh Pak Gabe? Ya, pertanyaannya emang di pinggir jalan nggak ada? Ada. Tapi kan satu-satu. Susah nangkapnya. Saya pengen di kolam yang banyak. Supaya di situ saya datang satu kali ikannya sudah banyak di situ. Nah, saya harus mikir target market saya itu ada di mana. Orang yang butuh kredit antara 500 juta sampai 2 miliar itu ada di mana. Saya langsung mikir, oke, saya survei. Survei sejenak, akhirnya saya putuskan. Saya akan pergi ke ITC, karena mereka butuh kredit itu antara 500 sampai 2 miliar. Seluruh ITC yang ada di Jakarta itu jadi target market saya. Oke, di mana lagi? Di mana lagi? Berarti pemilik toko ya, Pak ya? Pemilik toko ya, pemilik tokonya. Betul, tapi tokonya toko yang mana gitu ya? Di Tanah Abang. Tanah Abang itu mereka kalau udah punya toko 1, biasanya pengen punya toko 2, pengen punya toko 3. Lah, ayo kita ke sana gitu. Ada berapa? Tanah Abang itu kurang lebih ada 9.000 pedagang. Nah, kita udah survei itu. Jadi, sebelum saya masuk ke market, saya harus
lihat market mana supaya efektif. Saya sebagai sales tidak nebak-nebak lagi, ya, ketepatan target market. Yang kedua adalah orang suka ngomongin, yang kedua adalah product knowledge. Orang suka, oh saya hafal product knowledge, saya udah tahu product knowledge. Jadi ketika ketemu customer, yang dia lakukan apa? Dia cuma menjelaskan product knowledge. Dia ngomong berbusa-busa. Tapi memang harus paham product knowledge kan Pak, harus hafal juga kan Pak Gabe. Oke. Kalau produkmu sederhana dan simple, mungkin kamu bisa hafalin karena mungkin yang kamu hafal cuma 2 3 4 kalimat ya. Mungkin nggak terlalu detail. Tapi di situ kamu punya produk yang banyak. Kamu harus hafalin semua. Itu saya bilang seringkali orang kalau menjual sesuatu ke saya, dia ngomong banyak, saya juga bosan, saya juga boring. Saya bilang, yang cepat aja mas, yang cepat mas. Sebenarnya lu mau jual apa gitu kan? Ya lu juga begitu kan? Karena kadang-kadang kalau kita masuk ke mall, ditawarin orang, lu nggak punya banyak waktu untuk dengarkan dia. Maka saya bilang, sebagai sales yang bagus, kamu sebenarnya make it simple. Pikirkan saja, hafalkan saja yang namanya key of selling. Saya lebih tertarik bilang key of selling. Kunci-kunci mematikan saat menjual. Yang namanya key of selling itu apa? Yang namanya key of selling itu adalah kekuatan produkmu. Diferensiasi produkmu yang kamu punya orang lain tidak punya. Kalau kamu punya orang lain punya, itu mah biasa. Itu enggak jadi extraordinary, atau itu tidak sesuatu yang ini lagi yang menarik bagi dia. Ya. Jadi kamu coba hafalkan apa-apa yang menjadi kekuatan produkmu, mungkin 3-4 poin, tetapi ketika kamu sampaikan itu membuat orang jadi wow gitu. Ini yang saya bilang key of selling. Ya. Jadi kamu kuat dalami yang namanya key of selling. Udah 2 ya. Yang ketiga adalah berarti yang kedua itu kekuatan dari produk itu ya. Yes. Kekuatan dari produk itu yang singkat ya. Iya, dan diferensiasi produkmu. Oke. Berarti dia harus lihat kompetitor juga ya. Jadi biar tahu diferensiasinya apa. Iya dong. Ya dong. Thank you brother, kamu ingatkan. Jangan sekali-sekali kamu jualan kemudian kamu nggak tahu produk kompetitor. Udah harus dong. Karena nanti ketika dia compare sama kompetitor lain, terus kamu bilang, oh gitu ya, ya sudah balik badan pulang. Jadi kamu harus tahu kekuatan produk kompetitor dan kamu tahu kekuatan produkmu, sehingga ketika dia harus compare, kamu punya jawabannya. Itu yang saya bilang key of selling. Kamu harus punya key of selling. Yang ketiga adalah product nature. Orang seringkali bilang, tadi ada yang WA saya, nanti malam Pak Gabilas mau live ya, saya mau lihat dong. Kenapa? Saya jual produk, mungkin ada di sini kali. Kayaknya ada deh, orangnya ada. Nggak apa-apa saya jelaskan. Dia bilang, dia punya produk yang namanya filter air minuman. Ada ya, yang memfilter air minuman supaya air itu bisa dikonsumsi tanpa harus dimasak lagi, kemudian steril dan sehat gitu ya. Kurang lebih gitu. Nah, saya mungkin mau menjawab lewat product nature. Kuasai product nature-mu karena gini, lakukan survei bila perlu. Waktu saya menjual kartu kredit, berapa kali sih saya perlu bertemu seorang customer rata-rata untuk membuat dia mau mengambil kartu kredit ini dari saya? Nah, dari pengalaman saya mengatakan, kartu kredit biasanya antara 1 maksimum sampai 3 kali saya sudah tahu orang ini sebenarnya mau ambil apa tidak. Nature-nya begitu, customer-nya. Biasanya ketemu 3 kali Pak. Maksudnya ketemu 3 kali dengan orang yang sama ya? Yes. Jadi gini, kadang-kadang saya tawarin, dia bilang nanti deh saya pikir-pikir dulu. Habis itu saya janjian ketemu lagi, terus dia bilang, wah kayaknya saya belum dulu. Saya datang ke 3 kali. Biasanya ada pattern-nya itu. Nah, kok pengalaman saya selama ini, kalau untuk nawarkan ini biasanya orang ada yang 1 kali mau, ada yang 2 kali mau, ada yang 3 kali. Biasanya kalau udah 3 kali dia udah nggak mau ketemu saya lagi. Sehingga saya tahu nature-nya. Oh, produk saya ini sebenarnya kurang lebih harus tingkat kesabarannya tuh sampai di sini gitu. Kalau orang asuransi, contoh, nature-nya asuransi itu bisa jadi mungkin bisa sampai 6 kali, bahkan mungkin bisa 10 kali. Bahkan mungkin kesabaran itu bisa harus dipupuk sampai 1 tahun. Sampai akhirnya kita yakin sebenarnya dia mau ambil atau tidak mau ambil. Tapi orang juga sering gini,
ditawarin sekali 2 kali, dia bilang enggak, saya nggak butuh asuransi, tek, dah, habis itu dia nggak kontak lagi. Itu yang saya bilang, dia nggak lihat product nature-nya. Jadi kami dulu lakukan survei, ketika kami mau kasih kredit antara 500 juta sampai 2 miliar, kami survei beberapa orang, ya kurang lebih sampai 300 orang. Dari 300 itu kami ambil average-nya, ternyata orang untuk memutuskan sebuah kredit mau ambil atau tidak, ya, ini dia butuh ketemu sama kita antara 6 sampai 9 kali. Jadi artinya kalau kita masih nawarin pertama orang nolak, ya itu biasa. Ditolak yang kedua itu biasa. Tolak yang ketiga itu biasa karena nature-nya biasanya orang 6 sampai 9 kali gitu. Jadi kalau kita sudah mengetahui product nature kita nggak jadi merasa down apabila kita ditolak sebagai seorang sales. Oke, 3 ya. Yang keempat, ini yang paling parah. Pak, yang ketiga dulu Pak Gabe. Ya, yang ketiga. Product nature ini tahu dari mana sih? Berarti Pak Gabe nanya ke karyawan sebelah ya, karyawan Pak Gabe ya, ke penjual-penjual ya. Kira-kira berapa lakukan sih? Surveinya lakukan gitu survei. Ya, kita tanya. Ini customer ini sampai deal, lu ketemunya berapa kali? Waduh Pak, orangnya mah susah banget Pak. Ini 3 bulan baru closing Pak. Saya ketemu dia kurang lebih segini. Oke, kita catat. Kita waktu itu kalau nggak salah antara 200 sampai 300 customer. Dan kita akhirnya tahu. Dan itu kita sampaikan. Kalau lu sampai ditolak 1 sampai 5 kali, lu jangan down. Karena product nature-nya customer-nya begitu gitu loh. Ya, tapi kalau orang jual panci di pasar, nggak perlu ketemu sampai 6 kali. Mak-mak kalau pergi ke pasar, dia lihat panci, memang dia butuh, ya dia langsung beli. 1 kali ditawarin dia beli, kalau nggak dia nggak beli gitu. Beda ya, maka itu product nature namanya. Berarti ada hal yang bisa, yang singkat, ada juga yang butuh waktu ya. Itu lihat nature-nya dulu ya, jangan sampai menyerah supaya kita ini jangan cepat-cepat bilang, wah susah jadi sales. Tuh kan, jadi sales tuh nggak gampang. Tuh kan, nggak benar nih produk. Ini susah dijual. Product nature lu nggak tahu gitu ya kan? Gitu. Oke, yang berikutnya adalah setahun loh. Yang keempat, ada asuransi setahun. Benar, asuransi 1 tahun. Jangan tinggalkan customermu sebelum lu 1 tahun lu follow up dia. Agree saya, kalau asuransi itu 1 tahun. Ya ada orang ngejar-ngejar saya 1 hari. Setahun 1 hari langsung ditinggal ya. Enggak lah, kita ngomong average lah ya. Kita ngomong average lah ya. Bisa juga 2 tahun kalau lu sabar gitu. Oke. Sales yang keempat adalah sales mindset. Ini yang paling banyak orang gagal. Oke. Orang berpikir sales itu jualan. Jadi waktu dia nggak punya pilihan lain dan dia memutuskan jadi sales, dia berpikir apa? Oh, sales ini jualan. Jadi dia sudah punya beban. Saya bilang sales is not selling. Sales is helping. Ketika lu menjadi seorang sales, mindsetnya adalah kamu akan membantu orang. Bukan menjual. Orang Indonesia itu tidak suka kalau lu sodorkan untuk dijual. Perhatikan, orang Indonesia itu tidak suka. Tapi orang Indonesia itu senang kalau mau dibantu. Orang Indonesia suka menerima bantuan, tidak suka tekanan. Jika orang nyodor-nyodorin, Bro Deki, orang teleponin terus, pasti Bro Deki nggak suka. Tapi kalau orang datang dengan cara mengatakan ingin menolong, ingin membantu, dan menjelaskan tidak dengan cara push factor, cara menekan orang lebih suka. Jadi saya bilang, sales is not selling, sales talk about helping. Itu dulu mindsetnya. Biar ada di pikirannya nih, kalau saya ketemu orang, saya berusaha untuk bantu dia. Yang kedua, orang berpikir apa? Saya tawarin 1 kali 2 kali, customernya nggak mau, ya sudahlah, selesai. Besok dia nggak akan pernah telepon, besok dia nggak akan pernah hubungi lagi, dan nggak mau pernah ketemu. Saya bilang, sales is built of network, membangun relationship. So, kalau kamu berprofesi jadi sales, jangan pernah berpikir kalau dia hari ini nggak mau, besok kamu nggak call, kamu nggak telepon lagi, kamu nggak simpan database-nya, kamu nggak jaga relationship. Itu yang salah. Kalau kamu sudah memilih jadi sales, maka kamu harus bangun network. Dia mau beli atau tidak mau beli, itu nggak ada masalah. Kamu harus bangun network. Karena pengalaman saya mengatakan,
hampir sepertiga customer saya yang beli itu adalah customer saya yang kemarin-kemarin bilang tidak mau. Bayangkan, 30%, 33% yang beli akhirnya kepada saya, itu adalah yang seminggu, sebulan yang lalu bilang, saya nggak perlu, saya nggak butuh, saya nggak mau. Yang berikutnya lagi, seringkali 20% saya dapat customer, dari customer yang bilang tidak mau. Dia bilang, saya nggak butuh Pak Gabelas. Oh, barangkali mungkin ada keluarga yang butuh. Akhirnya sekali waktu apa? Seminggu, 2 minggu dia telepon. Pak Gabelas, masih ingat saya nggak? Waktu itu, saya kan nggak mau ambil. Tapi ini saudara saya ada yang mau. Ingat tuh, ketika kita berjualan dengan cara yang benar, mungkin dia tidak mau. Tapi dia bisa mereference kita kepada saudaranya. Dianya nggak beli, saudaranya beli. Dianya nggak beli, temannya beli. Karena apa? Saya menganggap siapapun dia, beli atau tidak beli, dia adalah network bagi saya. Itu beda ya. Itu mindsetnya itu. Nah, yang ketiga. Mindsetnya berarti menambah pertemanan, Pak ya? Iya dong. Iya, karena kamu sales. Ya, kalau kamu security mungkin nggak perlu nambah banyak pertemanan. Tapi kalau sales, kamu perlu banyak pertemanan. Namanya juga sales ya. Terus kemudian, yang membuat orang gagal lagi banyak di sales. Sales orang kita itu suka lakukan push, bukan pull. Jadi saya bilang sales pull, not sales push. Orang nggak suka ditekan. Perhatikan kalau kamu pergi ke mall ada yang nawarin, pasti dia suka ngejar, menekan terus. Dia tidak menciptakan ketertarikan. Dia menciptakan tekanan. Saya bilang untuk jangka pendek, ya mungkin kamu berhasil. Tapi tidak bagus untuk jangka panjang. Jadi sales pull, not sales push. Ya. Berikutnya adalah yang terakhir adalah bicara tentang mindset adalah sales itu service. Orang sering berpikir gini, oh kalau saya jualan, saya akan memberikan pelayanan kalau dia sudah beli. Oh, saya bilang tidak. Orang beli atau tidak beli, kamu harus berikan pelayanan terbaik. Karena dia tidak beli kan hari ini. Dia tidak beli kan minggu ini. Dia kan tidak beli bulan ini. Kan bulan depan dia bisa beli, tahun depan dia bisa beli. Karena kamu udah bangun network. Jadi sales itu pelayanan. Sales itu bukan one time meet terus kemudian ya sudah, orangnya nggak mau ya sudah, orangnya nggak tertarik kok gitu. Dia nggak tertarik hari ini. Oke? Jadi ngomongin mindset ada sales itu bukan jualan, sales itu adalah membantu, sales itu membangun network, sales itu adalah membangun daya tarik, sales itu adalah pelayanan. Nah, kalau berani main begini kan berarti kita sudah ngomongin jangka panjang nih. Ya kan, kita ngomongin sales jangka panjang. Kita membangun opportunity untuk jangka panjang. Yang terakhir adalah nomor 5 nih. Sebelum kita buka tanya jawab ya. Sebelum kita buka tanya jawab. Yang terakhir adalah demonstrative selling skill ya. Banyak sekali orang ketika demonstratif mendemonstrasikan keterampilan dia berjualan, ini seringkali tidak menarik bagi orang lain. Itu sih ya. Kamu pernah melihat nggak berapa kali kamu merasa puas dengan pelayanan orang ketika menjual sesuatu, atau kamu lebih banyak tidak puasnya? Gitu ya, waktu orang nawarin ini ya itu. Jadi kenapa orang gagal? Karena kamu nggak happy sebagai customer. Jadi demonstrative selling skill. Di situ ngomong masuk demonstrative selling skill ya, itu ada tiga tantangannya. Kalau kamu mau demonstrative selling skill dengan cara yang benar, ada 3 tantangannya. Bagaimana, yang pertama adalah bagaimana kamu membuat orang tertarik terhadap produkmu. Bagaimana kamu menciptakan ketertarikan. Kalau kamu gagal membangun ketertarikan, sudah, dia nggak akan beli. Jadi membangun ketertarikan. Membangun ketertarikan dengan cara seperti apa? Kan gitu kan? Oh oke, saya mau membangun ketertarikan. Emang membangun ketertarikan itu caranya seperti apa? Kan gitu. Orang tadi kan harus dibantu ya Bro Deki. Orang harus dibantu. Menjual itu adalah membantu. Jadi ketika saya jualan, saya membuat orang tertarik. Gimana cara membuat orang tertarik? Yang saya lakukan adalah saya gali kebutuhannya. Jadi bukan karena ini produk saya, kemudian saya push. Bukan. Saya gali kebutuhannya. Setelah saya tahu kebutuhannya, baru saya masuk. Kalau dia tidak butuh, ngapain kamu harus paksakan? Orang dia tidak butuh kok.
Makanya digali dulu kebutuhannya terhadap produk kita. Dia punya kebutuhan terhadap produk kita nggak? Even produk kita bagus sekalipun, kalau dia tidak butuh, kenapa kamu harus paksakan hari ini jualan? Mungkin Berarti besok kali yang waktu yang tepat. Mungkin minggu depan kali. berarti seninya adalah gimana kita bisa menggali informasi dengan dia kan. Kadang ada orang Yes, jenis-jenisnya beda-beda Pak Gabe. yes, Ada yang ya itu, tertutup, ada yang terbuka enak banget ya, ya diajak ngobrol, ada yang ya gini itu seninya mungkin nanti, itu tuh. ya itu ada lagi ilmunya. Itu lagi ada lagi ilmunya, selling skill ya. Oke, berarti kita harus menciptakan ketertarikan satu, ya. Jadi menjual itu ada 3 fase. Menciptakan ketertarikan, terus di fase yang apabila kita ditolak, yang ketiga adalah di fase ketika kita mau closing. Jualan itu cuma 3 ini, bro. Bagaimana caranya kita membuat orang tertarik? Bagaimana Ya, kalau bagaimana kita ditolak? tertarik, kita Bagaimana tolak. kalau kita mau closing? Udah, jualan itu cuma 3 itu Oh, saja. oke. Iya kan? Kalau jualan kan itu. Kalau kita gagal membuat ini customer tertarik, ya udah kita nggak bisa jualan. Oke, kalau kita sudah berusaha untuk membuat dia menarik, tapi terus tiba-tiba dia bilang, saya tertarik sih sama produkmu, tapi mahal. Dia keberatan, Ditolak, bener ya? ditolak ya. Ya, dia tertarik, tapi keberatan. Dulu pertama kali Note 8 keluar, harganya udah masih belasan juta. Saya ditawarin sama salesnya, dia bilang, Pak, ini keren sekali Pak, gini. Terus saya tanya, harganya berapa? Harganya 12.750.000. Hah, mahal kali. Saya tertarik karena dia sudah menjelaskan fitur-fiturnya. Tapi di situ ngomong pricing, saya keberatan, gitu ya. Nah, bagaimana membuat orang tertarik? Bagaimana mengatasi keberatan? Kan itu problemnya, yang kedua. jualan. Oke, Terus yang ketiga adalah bagaimana akhirnya kita harus closing. Orang beli atau tidak beli, kita harus lakukan yang namanya consultatively close. Consultatively closing yang bagus. Oke, yang pertama tadi kan bagaimana menciptakan ketertarikan. Oh, kamu harus gali kebutuhannya. Kalau kamu sudah tahu kebutuhannya, kasih suggestion, kasih sama dia masukan, kasih sama dia inputan. Oke. Kalau kamu sudah lakukan itu, tapi dia tetap keberatan, apa yang harus kamu lakukan? Seringkali sales gagal kenapa? Orangnya keberatan. Oh ya gitu ya Pak, oh ya gitu ya Bu. Ya sudah kalau begitu, terima kasih ya. Dia balik badan, salesnya pergi. Saya nggak pernah lakukan itu. Bagi saya dia tidak keberatan, dia bukan menolak, tapi dia keberatan. Kalau orang keberatan, kalau Bro Deki nyatakan cinta sama satu orang wanita, terus dia keberatan, masa Bro Deki balik badan terus pergi? Enggak dong. Bro Deki harus tanya ke dia, kenapa saya, Neng, kenapa kamu nolak saya? Saya ini kan ganteng banget, ini Bro Deki ini ganteng banget gitu. Kok kamu tolak saya? Kamu harus terima penolakannya, terus kamu harus tanya, minta feedback sama dia. Kenapa Pak Gabe yang sudah tahu tadi sepakat Pak Gabe kalau handphone ini bagus, tapi kok sekarang Bapak jadi keberatan? Iya, hargamu mahal. Oh mahal ya Pak, karena harganya ya. Oke. Datang dengan solusi dia. Pak, saya punya solusi Pak. Bapak mau nggak Pak? Kalau Bapak ambil hari ini, saya kasih contoh. Kalau Bapak hari ini, kebetulan Pak, kami ada kerjasama dengan XL. Nah, kita bisa ini Pak, kita ada kerjasama. Jadi kalau Bapak ambil paketnya beserta dengan XL, Bapak akan dapat diskon. Total diskonnya kurang lebih 3,5 juta, gitu kan? Oh gitu. Iya, Bapak pakai aja Pak. Di ini aja. Dengan Excel gitu kan, di blended dengan Excel. Oh ya sudah, oke. Tapi tetap juga mahal. Even kurang 3,5 juta, masih mahal juga loh. Saya bilang masih 9 juta lebih, gitu kan? Saya masih keberatan. Oh dia bilang, oh Pak ada lagi Pak. Kami kerjasama dengan kartu kredit Pak. Nah bisa 0% Pak. Saya hitung ya Pak ya, 0%. Kalau 2 tahun, cicilan Bapak cuma 400.000 sekian. Oke, jadi dia tidak menyerah. Dia cari cara bagaimana saya bisa akhirnya betul-betul tertarik. Dan akhirnya apa yang terjadi, Bro Deki? Saya beli nggak? Saya beli. Karena semua problem yang jadi keberatan saya, dia coba untuk solve.
Oke, Oke? berarti itu Oke. intinya kita harus belajar mencari solusi. Bila ada penolakan A, apa nih solusinya? Kita Yes. harus memikirkan itu dulu sebelumnya ya, Ya. sebelum Oke. menjual. Oke. Oke. Betul. Betul. Oke. Anggaplah tadi saya masih keberatan. Anggaplah saya masih keberatan. Oke, sudah berbagai upaya dicoba, akhirnya customernya bilang, "Ntar deh, saya pikir-pikir dulu." Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu yang saya bilang. Kalau yang namanya destiny seorang sales, takdir seorang sales memang ditolak. Kan tadi Wah, itu, Bro Deki. Tadi itu, Bro Deki, untuk ketemu orang jual handphone, emang nature-nya sekali ketemu. Kan bisa 2 kali ketemu, bisa 3 kali ketemu, bisa 4 kali ketemu untuk meyakinkannya. Ya kan? Kalaupun tadi saya ternyata keberatan, apa yang harus dilakukan? Consultatively close yang ketiga. Nah, apa yang harus dilakukan? Harusnya yang dilakukannya adalah, oke, Pak, saya tahu Pak Gabelas masih keberatan sampai ini, tapi nggak apa-apa, Pak. Nanti kalau ada program yang lebih ringan, Pak, boleh ya saya hubungi Pak Gabelas. Siapa tahu nanti bisa lebih murah lagi, saya akan kabari Pak Gabelas. Dia lakukan closing, even saya tidak membeli dengan baik. Pak, boleh saya minta nomor Bapak? Nanti kalau turun harganya, segera saya hubungi Bapak lagi. Kalau ada program yang lebih murah, saya nanti hubungi Bapak lagi. Itu akan keren cara closingnya. Even saya nggak jadi beli. Pertanyaannya, ini yang namanya kalau ngomong end to end, tapi kita belum masuk lebih detail. Ini yang namanya Bro Deki, ini yang namanya extraordinary selling skill. Nanti kita bisa masuk lagi tuh. Ngomong discovering need itu gimana? Cara feedback gimana? Cara buying signal gimana? Itu banyak lagi di dalam. Ya, ini waktu kita terbatas. Saya mau kasih tahu, kalau itu bisa dilakukan seorang sales dengan baik, harusnya sales nggak gagal sih. Harusnya sales nggak gagal. Jadi luar biasa Pak. sales itu sebenarnya banyak yang tidak disiplin melakukan itu. Apapun produknya, whatever the product, harusnya sales pasti berhasil kalau berani lakukan itu. Mungkin itu dulu dari saya. Silakan kalau Bro Deki atau teman-teman ada yang mau bertanya. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan banyak kali nih. Dari Nalisa Syarina. Bagaimana untuk selling produk asuransi? Terkadang prospek nolak dengan reason. Aduh, saya nggak minat sama yang namanya asuransi atau investasi. Padahal harga preminya nggak mahal. Cuma 200.000 per bulan. Nah, itu Pak, mungkin bisa dijawab. Oke. Yang paling tough itu kan saya tahu asuransi salah satunya ya. Yang paling tough itu salah satunya asuransi. Itu tadi saya bilang, kamu pelajarin nature-nya. Ya. Kemarin saya ketemu sama satu orang sales asuransi, bagaimana dia cerita ya, waktu itu dia di salah satu asuransi grupnya BCA, bagaimana dia cerita customer yang sudah ditawari oleh teman-temannya 3 kali sales yang berbeda, semua tidak mau. Dan dia penasaran, dia bilang saya harus closing ini orang. Dia cerita ke saya, dia bilang apa? Dia minta sama bosnya, dia bilang kalau kamu bisa closing customer ini nggak pernah mau, saya akan kasih kamu reward, special reward. Terus dia bilang, oke Pak, saya akan closing customer itu, tapi kasih saya waktu 1 tahun. Wah, bosnya bingung, 1 tahun, lama banget. Dia bilang, lah teman-teman saya sudah lakukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mereka gagal. Kasih saya waktu 1 tahun, saya akan datang dengan cara yang berbeda. Dan dia bilang apa? Ini caranya dia, itu orang customer punya toko. Ya, dia pertama dia tawarin, si engkonya nolak. Besok-besoknya dia datang, nggak pernah lagi nawarin asuransi. Tiap hari dia nongkrong di situ, ngobrol di situ, bantuin si engkonya. Hampir setiap hari kalau dia lagi tidak ada kegiatan, dia sebelum pulang, dia singgah ke tempat si engkonya, dia ngobrol. Hampir sebulan dia lakukan. Habis itu lama-lama engkaunya bingung, dia bilang, lu ngapain tiap hari nongkrong di sini? Gua kan nggak ambil asuransinya lu. Nggak apa-apa kok, gua kan bukan mau jualan, gua mau nemani aja, ngajak lu ngobrol. Lu keberatan nggak? Oh nggak, gua senang aja lu ngobrol di sini. Tapi gua nggak mau ambil loh. Dia bilang nggak apa-apa, kita kan berteman aja. Akhirnya dia kalau jualan dia singgah, kadang dikasih minum, kadang dia bantu angkat-angkat apa segala macam. Dan lu tahu apa yang terjadi? Hampir 1 tahun setelah kejadian itu, engkaunya bilang, lu udah 3 hari nggak datang kemari, lu kemana? Lu sakit ya? Oh enggak sih. Lu kesini dong, gua mau ngobrol. Oh ya nanti saya singgah. Dia datang. Waktu dia datang, sudah 1 tahun dia tanya, dulu kan pernah nawarin gua asuransi.
kemarin ada orang nawarin asuransi, tapi gue ingat lu juga nawarin. Lu jelasin dong ke gue, gimana sih asuransinya lu? Kemudian dia jelasin. Setelah dia jelasin, dia bilang, kayaknya bini gue juga mau ambil tuh. Nanti lu datang besok lagi ya, lu jelasin lagi sama bini gue. Akhirnya dijelasin lagi ke bininya. Lu tahu, yang closing, dua-dua closing. Dia dan bininya, berapa lama? 1 tahun. Pertanyaannya, berapa orang sales yang berani bertahan, maintain customer sampai 1 tahun? Makanya saya bilang, nature-nya harus dipahami. Saya mungkin berapa kali orang asuransi nelpon saya 2 kali 3 kali, keempat dia udah nggak mau lagi nelpon. Menurut saya asuransi adalah salah satu jenis sales yang memang tough, dan lu harus maintain customermu. Karena apa? Jangan push, karena create interested, ciptakan ketertarikan, bikin dia senang dengan kita ya Pak ya. Iya, berikan testimoni yang benar, ya. Karena image, maaf nih teman-teman di asuransi, karena image orang yang terbentuk di luar sana belum terlalu bagus untuk produk ini. Siapa bilang asuransi nggak bagus? Asuransi sangat bagus. Asuransi sangat kita butuhkan. Tapi mohon maaf, kenapa image di luar sana tidak bagus? Ya karena ulah teman-teman kita juga. So, tantangannya bagimu adalah bagaimana kamu tetap bersabar menciptakan sampai orang itu trust. Seringkali orang membeli bukan karena dia suka produk itu, tetapi karena kamu berhasil membangun trust, kepercayaan. Itu hal yang berbeda. Ya, itu mudah-mudahan menjawab teman kita yang di ini. Jadi kalau orang bilang, saya nggak butuh asuransi. No, dia butuh. Dia butuh. Dia belum trust saja. Kamu belum berhasil membangun trust level sama dia. Siapa bilang orang nggak butuh asuransi? Semua orang butuh asuransi. Harus dibangun perlahan-lahan Pak ya, nggak bisa seinstan gitu kali ya. Ada orang, karena gini bro Deki, asuransi itu kan bukan 1 kali dibayar kemudian selesai. Kalau handphone mungkin 2 kali ketemu cukup. Kenapa? Di situ saya beli selesai. Tapi asuransi kan tiap tahun saya akan setor. Saya harus memastikan apa yang saya investasi aman. Karena dananya baru saya bisa dapatkan nanti lama. So, kalau nature-nya begitu, kamu juga harus bersabar. Jadi nggak ada ya, orang sales, orang sales asuransi terus kemudian 1 tahun perform terus kemudian berhasil. Ya, itu laki kali. Nah, lu harus bangun trust itu. Gitu. Pak Gabe, ada pertanyaan lagi nih yang lain. Mungkin itu dulu ya. Udah kejawab sih sepertinya itu. Udah jelas banget Pak Gabe. Frozen Fish and Meat. Nah, dia bilang gini Pak, pernah rencana untuk kolaborasi Pak, seperti external sales force management. Ini kayak aplikasi ya? Saya nggak ngerti nih. Bisa dijawab apa gimana Pak Gabe ini? Sorry, ini nanya ke saya. Apakah pernah terpikir mau kolaborasi gitu? Gimana? Biar saya nggak salah jawab. Pernah rencana untuk kolaborasi Pak, seperti external sales force management. Wah, ini istilahnya sulit saya mengerti sih ya. Mungkin Pak Gabe bisa. Enggak. Apakah dia bertanya ke saya pernah kepikiran nggak untuk kolaborasi? Kolaborasi itu biasa, ya. Kolaborasi itu biasa. Jadi sekarang sales channel itu kan banyak, ya. Sales channel itu banyak. Jadi kalau kamu punya satu produk mau ingin jualan, ya, ciptakan banyak sales channel. Itu opportunity. Sekarang ada pakai sales channelnya, bisa dropshipper, ada reseller, atau kamu bangun sales troop sendiri, atau kamu bisa kerjasama dengan perusahaan yang memang mereka melakukan penjualan produk gitu ya. Jadi kalau itu maksudnya, kalau kamu punya itu bisa lakukan ya, karena sekarang asuransi pun lakukan Pak. Asuransi pun lakukan. Hampir rata-rata mereka berusaha untuk membangun sales channel yang bervariasi, yang banyak. Gitu. Sangat mungkin nggak? Yes, sangat mungkin. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari dia, Pak. Oh, ini Frozen ini banyak banget dari atas. Tunggu nih. Pak, kebanyakan Salesforce melakukan push sales karena kejar target omset. Agar efektif, bagaimana agar memberikan coaching Salesforce tersebut? Yang mana yang lebih difokuskan? Nah, maksud dia mungkin gini ya.
apa kebanyakan orang kan di push, dikejar target. Jadi dia Ya, merasa ya. tertekan Pak Gabe. Nah, Sedangkan Pak Gabe itu balik menganggap lagi itu. bahwa Ya, ini itu harus mindset helping itu. others. Iya. Ya, jadi seringkali orang berpikir gini, kami dikejar target, ya kami harus nge-push. Silakan coba. Efektif tidak? Kalau itu efektif, ya go ahead. Mungkin produk nature-mu harus di-push. Jadi, kalau memang produkmu adalah produk yang sekali ketemu, nggak akan ketemu lagi, ya silakan push. Karena kamu nggak akan ketemu lagi sama dia. Tapi kalau produkmu masih bisa besok di follow up lagi, bisa di follow up lagi, jangan push. Oke, ada Tapi produk yang bikin bisa di push. ketertarikan, Pak ya. Ya, ya. Contoh ini, contoh. Apa ya produk Contoh, push ya? contoh saya aja Pak, contoh saya kan Nah, ada produkmu apa teman saya gitu? kolaborasi dengan teman kan. Nah, Ya, bikin software kan. Nah, ini ya, softwarenya nggak mahal-mahal juga nih, di atas 50 juta sampai ada angka 800 ke atas, 800 juta ke atas. Nah, ini kita udah ngobrol-ngobrol udah enak, akhirnya kita udah didiskusi sampai kita ini Pak video call meeting ya kan sampai kita tahu ya, nih permasalahannya apa. Pas ya. dikasih satu lembar kertas berupa harga dan berupa apa namanya rincian Langsung balik requirement ya, badan. dia ditanya kapan nih kita mau ketemu lagi, gimana cocok gak, diem aja nggak dibalas. Itu Yes. gimana tuh Pak Gade itu? Ya itu tadi bro, itu tadi bro Deki. Produk nature-nya Uh, harus dicari tahu. Bukan gini, Pak. Ketika kamu menyodorkan harga, ya sebelum kamu menyodorkan harga, pastikan dia sudah tertarik belum. Dia sudah Udah, discovering need-nya, menggali kebutuhannya sudah tuntas belum. sudah. Kalau sudah tuntas berarti hanya masalah harga, benar ya? Uh, Tapi jangan sekali-sekali sodorin harga kalau dia belum happy dengan apa yang dia butuhkan. Kamu belum solve. Tiba-tiba kamu pikir, kelamaan nih, udahlah, gua ngomong aja deh harganya segini gitu. Nah, dia belum happy dengan penjelasanmu, terus kamu jodohin harga, sia-sia. Yang kamu harus lakukan apa? Lihat ada nggak buying signal, ada nggak tanda-tanda dia sudah sumringah, dia sudah senang, dia sudah mau membeli, baru kamu masukin harga. Kalau itu belum ada tanda-tanda, wajah masih agak ini, memandang kamu juga masih sengit begini, masih curiga, terus kamu bilang, jadi gimana Bu, mau beli apa nggak Bu, gitu kan? Lu nggak akan dibaikin sama dia. So, lu harus lihat tanda-tanda itu. Jadi sebagai sales, kamu juga harus peka. Ketika kamu jelaskan, ya kamu udah jelaskan produkmu sebagus mungkin. Coba lihat raut wajahnya. Kalau dia cerah ceria, sumringah segala macam, lu boleh. Itu buying signal itu. Dia udah nanya. Jadi ini helpful ya. Jadi ini nanti bisa ini ya. Nanti ada garansinya ya. Ada ini. Itu udah tanda-tanda membeli. Tapi kalau dia belum bertanya itu, lu jangan sodorkan. Gitu. Oke. Jadi perlu Berarti juga lihat buying signalnya ada atau tidak. gali terus Pak ya, gali terus sampai Gali. ketemu buying signalnya. Kalau nggak Ya, ketemu, kalau tidak berarti ada, ya udah. kalau tidak ada, anggap aja kamu bertemu teman, menambah teman, minta nomor handphonenya, besok-besok ketemu lagi, selesai. Jangan jualan, jangan jualan. Kamu sodorin jualan kalau dia sudah terlihat interest. Pertanyaannya, berapa banyak sales melakukan ini? Sales berpikir apa? Aku ditekan target, aku dikejar target, tapi nggak bisa closing juga. So, ngapain dilakukan? Kalau nggak bisa closing juga. Gitu. Baik signalnya belum ada, sudah dipepet kitanya. Berarti leadernya harus tahu teknik skill ini Pak. Kalau nggak tahu dia ngejar orang juga, produk nature-nya dia harus tahu. Besok mudah-mudahan yang ada di grup ini kita buat training pakai Zoom, selling skill technical. Besok gitu ya? Hari Selasa loh Pak Gabe. Enggak. Besok kalau mau lebih tahu tentang technical, ini kan berarti technical selling skill. Nanti kita buat trainingnya lewat Zoom. Gitu. Wah, boleh tuh Pak Gabe. Berarti kalau pengen ikutan gimana caranya? DM Pak Gabe atau nanti ada kita create. Ini? Ya, kita itu langsung role play, pakai video bila perlu kita buat. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak, Bro Deki? Ada nih di bawah. Kalau jual asuransi dengan produk, pasti
ada bedanya. Kadang buying stick-nya oke, tapi digantung. Gimana caranya? Oh, Oh, nggak maksudnya apa-apa. ada buying stick-nya tapi Ya, digantung, Pak. ya, ada orang misalnya dia bilang, wah, apa ini HP canggih ya, dia bilang ini bagus ya, waduh, speknya tinggi apa segala macam, wah saya tertarik sekali, itu buying signal, itu buying signal. Tapi dia bilang, nanti dulu ya, saya tanya istri saya dulu, oke? Ada buying signal, tapi dia gantung. Besok yang saya kabarin, itu dia gantung, oke? Ketika dia lakukan itu, sebenarnya dia sedang memberikan signal keberatan, signal penolakan secara halus, betul nggak? Betul ya? Nah, kan tadi ada fase kedua, overcome objection. Ketika customer melakukan keberatan, melakukan penolakan. Nggak apa-apa. Jualan kan nggak harus selalu beli. Mindsetnya harus dipasang gitu. Produk ini, produk satu kali ketemu, atau boleh dua kali ketemu, atau boleh tiga kali ketemu. Nggak apa-apa. Saya dari dulu, kenapa? Saya pernah 2 tahun berturut-turut, saya menang Champion Forum Asia Pasifik. Ya, di Melbourne. Sekali di Sydney sekali. Itu dua-dua dari Citibank. Karena saya mempraktekkan yang namanya itu bahwa saya harus bersabar. Hari ini dia tidak beli, besok dia beli. Yang lebih ininya lagi, yang impactnya luar biasa. Saya ketemu orang, kadang-kadang nih Bro Deki, saya ketemu orang di satu mall, orangnya kelihatannya keren. Saya tawarin ke dia, kelihatannya orangnya baik. Saya berusaha tidak closing bahkan hari itu. Saya nggak mau closing. Ayo, bingung kan? Saya nggak mau closing. Karena apa? Itu di mall. Kalau di mall, saya closing, saya hanya closing satu. Saya bilang, Pak, boleh saya mampir nggak ke kantor Bapak besok? Saya jelaskan lebih detail. Oh, silakan aja mampir. Di kantornya banyak orang. Nggak mudah saya bisa masuk ke kantor dia tanpa seizin dia. Karena saya tahu dia pimpinannya, mending saya ke kantor dia. Orangnya banyak. Sengaja saya tidak closing. Supaya saya closing di kantornya. Kalau dia akhirnya ambil, pasti anak buahnya ambil, pasti teman-temannya ambil. Itu strategi. Jadi ngapain saya push dia di situ? Jadi kalau tadi ditanya, kalau dia gantung nggak apa-apa. Jangan paksakan, karena apa? Nanti cara closingnya jelek. Tetap saja bangun relationship, bilang, oh nggak apa-apa. Saya yakin mungkin Bapak perlu mempertimbangkan, nggak apa-apa Pak. Kalau gitu mungkin 1-2 hari, mungkin besok kali ya Pak ya, besok sore, kalau boleh saya mampir atau saya telepon lagi, saya minta nomor telepon Bapak boleh? Berapa banyak sales mau melakukan itu? Nggak banyak. Maunya langsung closing aja. Kalau nggak jadi ya sudah gitu. Itu Iya, tadi. dia dipus, Pak. Itu Ya, salah juga. Salah ya. pimpinan Jadi, berarti ya? Salah ya, jadi, pimpinan ya, Pak ya? ya, jadi saya bilang ya harus sabar lu sebagai sales. Nature produkmu harus kamu kuasai. Harus tahu nature produk itu seperti apa, harus di follow up sampai berapa kali gitu ya. Oke, ada lagi Bro Deki? Masih ada? Udah nggak ada sih Pak Gabe. Ini kan Nggak ada ya? 5 menit lagi nih, 5 menit lagi selesai nih. Pak Oke. Gabe, kira-kira misalnya nih ada yang berminat, Pak Gabe sediakan trainingnya berarti ya? Oh oke, iya saya kebetulan kami juga punya Zoom premium. Kalau ada di kantor Anda, di perusahaan Anda, atau Anda pengen coaching apa segala macam, atau pengen tahu gimana sih cara coachingnya efektif, kapan saja bisa call saya, boleh japri saya paling suka bicara tentang sales. Kita sharing knowledge ya. Kalau pengen dibuatkan Zoom training juga nggak apa-apa. Kami hampir 2 kali 1 minggu punya Zoom training yang berkaitan dengan sales, marketing, sama service. Go ahead, kita bisa create sama-sama. Itu Bro Deki. Mungkin Pak itu Gabe, saya pengen nanya lagi, produk nature-nya yang biasa Pak Gabe paling paham itu apa aja sih ya? paling paham. Saya pernah produk banking, seluruh produk banking, terus kemudian kalau produk banking berarti funding lending, kalau produk finance ya masih pinjaman juga, loan. Terus kemudian ada lagi yang namanya kalau produk banking itu KTA. Nah, saya juga pernah menjual cari traffic ya. Kalau internet bisnis kan lebih ke cari traffic. Terus kemudian kosmetik. Kita juga pernah jualan kosmetik, sampai jualan yang namanya kayak produk-produk makanan kayak sambal,
sambal teri, sambal cumi, itu juga kita jual. Jadi sebenarnya ngomongin sales, apapun bisa dijual dengan konsep yang sama, Bro Deki. Spirit sales itu kan sama, apapun produknya. Jadi kalau ditanya besok bisa jual ini nggak? Bisa. Besok bisa jual asuransi nggak? Bisa. Karena sama sebenarnya. Tinggal kita lihat nature produk ini gimana cara jualnya. Nature produk ini gimana cara jualnya. Sebenarnya masing-masing punya. Gitu. Kalau kita pahami, sebenarnya kita bisa. Maksudnya gini Pak Gabe, jadi orang nggak perlu lagi riset produk nature. Pak Gabe udah ada pengalaman di A, ya udah kita tinggal. Enggak. Begitu. Sebaiknya kamu harus tetap lakukan riset kecil-kecilan. Mungkin katakan nggak perlu 300 orang. Katakan mungkin dari 20 orang. Apa riset kecil kan? Supaya kamu lebih yakin. Kalau misalnya dibilang nanti kadang ada produk koperasi, ya ini ada teman di koperasi juga mau kerjasama. Saya bilang saya nanti akan lakukan survei. Seperti itu juga. Jadi harus tetap survei. Gitu. Kayaknya waktu kita habis, Bro Deki. Ya, ini bentar lagi nih Pak Gabe. Ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Apa ada pesan-pesan lagi Pak Gabe? Pesan untuk kita semua nih? Mungkin mungkin itu saja dari saya. Ya, kalau Anda adalah seorang salesperson, jangan takut gagal. Tapi kamu harus berani mempraktekkan yang tadi, ya kan? Itu yang saya bilang extraordinary salesmanship. Jadi extraordinary. Kalau mau jadi sales, lu harus berani extraordinary, bukan biasa-biasa. Lu harus berani luar biasa. Nah, praktekkan yang tadi itu, cycle-nya yang tadi itu. Kalau kamu nggak berani praktekkan itu, gimana kita mau sukses di sales? Ya, target marketnya harus benar, product knowledge-nya harus benar, key of selling-nya harus ada, product nature-nya harus tahu, sales mindset-nya harus dibangun, demonstratif selling skill-nya harus keren. Itu summary-nya, Bro Deki. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, ya. Mohon maaf kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang, kalau ada yang mau ditanya bisa japri, next kita ketemu lagi. Thank you Bro Deki, thank you Tanya Mentor sudah mengundang saya. Sampai ketemu ya. Thank you. Dadah.